sangat rugi sekali ketika kita memang ngaji belum hatam Al-Quran kok sudah dihatamkan atau dihatamkan udah diarak-arak kayak gitu tapi nggak diteruskan lagi, itu berarti ilmunya sampai segitu tok. Makanya kalau santri putri keluar saking isinya nanti berui dong lo kalau ditutupi biar nggak kelihatan, tapi sesungguhnya ya kepengen weruh juga sih ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Ini udah lama kita vakum di acara podcast Sinau. Jadi udah 2 bulan kita vakum. Kali ini kita baru aktif lagi. Seperti biasanya namanya podcast, kita mau bincang-bincang santuy, bincang-bincang santai di sore hari ini dengan tema yaitu santri. Dan tentunya yang namanya santri kita juga harus mendatangin narasumber yang berkompeten atau alias berpengalaman di bidang atau pernah mengalami jadi santri gitu. Ya, inilah beliau, Bu Nunung. Nah, ini Bu Nunung ini mantan santri ya, mantannya Bu. Mantan apa alumni? Apa alumni Bu? Oh, alumni ya bahasanya ya. Alumni. Kalau mantan napi gitu ya. Iya. Ya enggak gitu juga. Ya enggak ya, berarti alumni ya, alumni santri. Alumni saja. Ya mungkin ini pertama kali Bu Nunung di sini, bincang-bincang sebelumnya sama Pak Abu, Pak Mulisun, Pak siapa lagi ya? Beliau sama-sama santri yang ini lebih. Pak Kameramen juga. Iya. Sama Pak Yani, pokoknya laki-laki semua Bu. Oke, Ini saya baru ini pertama kali podcast sama. Aduh. Iya. Ciwi, gimana ini? Sama wanita gitu. Jangan grogi Mr. Nafis Iya, ya. aku juga rada meledek di sini. Oke. Ya udah, langsung saja perkenalkan monggo. Oke. Perkenalkan, nama saya Nunung Aminatul Fatimah. Ya di sini saya masih sebagai warga Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Grogol Penatus pastinya ya. Dulu ya pernah nyantri selama beberapa tahun. Nggak lama kayak Pak Haji itu. Nggak lama ya? Nggak. Kirain udah sampai sekarang masih. Iya, 2003, 2006 saya lulus dari MTS Salafiyah Syafi'iyah Grogol Penatus. Jadi saya alumni sini juga. Setelah lulus dari MTS saya pindah di Wonoyoso, Madrasah Salafiyah Wonoyoso. Itu Wonoyoso masih Kebumen? Masih Kebumen, Kebumen Kota Bala. Pondoknya Al Hidayah. Iya. Kalau Pak Mr. Nafis sama Pak Haji jalan-jalan ke Kebumen, JB, lurus saja itu mentok itu di situ pondoknya. Alhamdulillah. Kalau ke kota ya enggak masalah. Gitu kan, enggak pernah ke kota, makanya kota cuma lewat gitu. Dekat, cepat. Kalau mau sekolah tinggal jalan kaki. Beberapa meter saja sudah nyampe di sekolah dulu. Nah, ngomong-ngomong nih Bu ya, namanya santri itu apa Bu? Apakah sama dengan murid kayak di sekolahan gitu kan? Ya sama. Anak sekolah itu cuma enggak pulang di rumah ya. Santri itu ngaji lah istilahnya itu. Enggak pulang, kita sementara mondok lah. Mondok di pondok. Kalau pulang itu kan dijadwal, misal sebulan sekali. Bagus lagi malah jarang pulang. Kalau aku dulu sih lumayan sering pulang. Tapi cuma sebentar nanti berangkat lagi. Ada bedanya nggak Bu sama umpama ya? Ini kan kita sekolah di MTS Salafiyah. Namanya MTS kan madrasah ya, identik dengan pelajaran ya, agama juga, ngaji juga. Apakah bisa disebut santri gitu? Iya bisa, contoh di Madrasah Salafiyah Syafi'iyah juga kan kita kajiannya tetap kitab kuning. Kalau kita di pondok juga kan kita kajiannya tetap kitab kuning. Kitab salaf. Yang membedakan apa gitu Bu? Yang membedakan cuma kita kalau di pondok ya rutinitas kita di pondok dibatasi ya. Kalaupun mau keluar jalan-jalan pengen keluar itu kalau misal malam itu enggak boleh keluar. Paling pas waktu sekolah, kita sela-sela jeda sekolah kita bisa keluar. Nanti kalau sudah zuhur, kita langsung mulai jadwal ngaji di pondok lagi. Setelah ngasar kita ngaji lagi Bandungan. Kalau Bandungan kita ngajinya bareng-bareng. Nah, setelah itu, setelah maghrib yang ngaji lagi, setelah ngisar.
baru nanti istirahat ya jam 10 lah, nanti sudah free dengan kegiatan pondok, tinggal kegiatan sendiri. Yang mau murojaah, yang mau belajar lagi sekolahnya ya di jam-jam itu. Begitu. Berarti ya sama lah ya, cuman Sama. bedanya mungkin kalau di santri atau pondok, nyantri itu lebih identik lebih lama gitu, ngaji intinya lebih agamanya lebih banyak gitu. Kalau sekolahan biasa agamanya cuman kayak selipan gitu. Dibatasi ya. Dibatasi ya. Paling 2 jam 1 jam seminggu kita ketemu. Kalau di pondok itu kan lebih banyak kajian kitab lah. Jadi kita lebih paham lah tentang keagamaan seperti itu. Terus kalau santri itu emang identik dengan ya istilahnya sarung terus peci itu identitasnya gitu kan. Ya iya. kalau enggak sarungan enggak pecian itu bukan santri. Yang enggak pakai peci gitu. Santri keren itu yang pakai sarung. Saya kan enggak pernah nyantri gitu loh, enggak pernah. Jadi kalau kan misal Mr. Gitu. Nafis mau pecian sarungan berarti itu santri juga. Ya siapa tahu kan kayak di luar kan enggak mesti loh yang sarungan, mungkin itu bukan santri atau siapa gitu. Yang sama identik? Itu kan cuma identitas. Jadi rata-rata ya pecian. Ya? Kang santri ya pakai peci ya pakai sarung. Iya, kalau misal ndak mondok tapi pakai peci, pakai sarung ya Kang santri juga mungkin ya Pak Haji ya. Ya bos ibu gitu loh. Aku kan nggak pernah nyantri gitu kan, penasaran apakah santri semua aku jadi santri gitu kan, masuk sekolahan atau masuk pondok. Terus apakah harus pakai peci, harus pakai sarung gitu. Nah, itu kan cuma identitas, kalau di pondok ya begitu. Nanti kan kelihatan santri, ketawaduan santri, tingkah lakunya itu kan nanti kelihatan Mr. Nafis ya. Sama-sama pakai peci, pakai sarung, nanti akhlak, terutama di akhlak kan kalau santri itu kan tekanannya di akhlaknya, ketawaduannya begitulah. Masa santri koar-koar di sana, ketek-tekan kayak gitu. Nanti kan gitu lain loh. Lagi. Nah ini mau tanya Bu gitu loh. Pernah nggak sih pas pengalaman jadi nyantri gitu kan, jadi santri itu kayak mungkin pengalaman kayak bolos kah gitu? Alhamdulillah. Apa mungkin lompat kan pernah denger gitu loh ya, maksudnya kalau wae ngaji bolos salah satu iya gitu loh, gitu kayak ya. Sekarang di sinilah katakanlah di NTS Salafiyah ini suatu pondok gitu kan, terus pinggirnya itu kayak kalen apa sih, biasanya kan ono sing bolos, loncat-loncat. Kalau pengalaman saya pribadi, alhamdulillah saya juga kepengen menjadi santri ya, yang diakui santri ya, jadi tidak pernah bolos. Tapi temennya ada nggak gitu? Ada. Ayo. Ada ngajak-ngajakin, iya. Apalagi pas pulang sekolah, yuk kepengen kemana silaturahim ke rumah temen kan, kadang kayak gitu kan harus izin dulu, ndak langsung boleh keluar di area pondok itu. Ya kala-kala sih. Tapi kan niatnya betul silaturahim. Kalau dulu kebetulan teman saya itu, misal saya mondoknya di Al-Hidayah, teman saya di pondok sana, jadi saya silaturahim sesama itu jadi tahu, oh pondoknya si A di sana, si B di sana, kayak gitu. Jadi tidak memiliki di situ saja. Bukan itu ya, sama janjian, ayo keluar gitu. Edok-edoknya mentu loh. Jebule dolan. Ayo mumpung nang kene nang kota gitu. Jadi alhamdulillah iya, jadi baru itu ada jadwalnya nanti. Misal kalau hari Jumat itu kan hari ro'an, bersih-bersih, boleh keluar, enggak apa-apa. Misal belanja bulanan ya, kadang mbak santri kan yang sabunnya habis, kalau di koperasi enggak ada ya kalau keluar. Kebetulan pondoknya deket swalayan, jadi baru kan jadi cepet, cuma jalan kaki, belanja sebentar pulang lagi, kayak gitu. Nah, kan kirain kan ya santri harus gini. Nanti ditaksir kalau enggak sesuai dengan aturan di pondok, misal keluar boleh enggak melebihi 2 jam. Jalan-jalannya sampai 3 jam ke alun-alun, belok-belok ke sana.
nanti kita kena takzir. Mister Nafis tahu takzir itu apa? Apa? Nah, kayak ibadah di sekolah itu ada Hukuman. Iya. Hukumannya biasanya apa? Macam-macam, Pak Nafis. Nah, itu apa aja, Bu? Penasaran loh. Kadang suruh deres, kadang suruh ngafalin, kadang suruh bersih-bersih juga. Pernah nggak sih lihat santri cowok gitu, Bu? Santri cowok itu pernah nggak sih kayak dihukum apa biasanya, Bu? Kalau cewek mungkin kalau santri cowok kayak kadang saking apa digunduli digunduli, ditasirnya itu macam ada yang suruh berdiri di atas ya. Terus kadang kan itu di atas musola itu kan itu ya maksudnya panas banget. Dipepet. Kadang suruh bersih kamar mandi, kadang iya macam-macam. Kalau memang jadwal ro'an itu kan sudah dijadwal seminggu sekali, itu biasanya di hari Jumat. Kalau memang kebentur dengan jadwal di luar yang masih sekolah, berarti tanggung jawab ro'annya nanti setelah pulang sekolah kita mulai ro'an. Ro'an itu bersih-bersih. Iya, kamar mandi, kamar, pondok, itu area pondok seluruh santri. Tapi ndak meliki kalau ro'an itu seminggu sekali, setiap hari kan kita harus menjaga kebersihan lingkungan pondok kan, apalagi kalau di kamar kan biasanya satu kamar berapa anak tuh desel-deselan, baju kotor pating tumpuk, piring kalau makan. Nah, gitu dipiket lagi di kamar masing-masing kamar, nanti ada jadwalnya, jadwal ambil makan, jadwal cuci piring kayak gitu. Biasanya per kamar dulu kalau saya. Nah, itu kan pas nyantri kan, namanya nyantri kan pasti ada seneng, ada enggaknya gitu. Iya. Itu bisa ceritain nggak menurut pengalaman Mbak awal-awal Gunung ini gitu kan? Kebetulan karena mungkin saya pertama kali nyantri, aduh nggak boleh bawa HP, nggak boleh keluar, temannya terbatas. Padahal kalau di pondok yang menurut pengalaman saya justru temannya malah banyak, Mr. Nafis. Dari Lampung, Bengkulu, tuh kan jadi tahu teman jauh kan. Ya di luar di santri yang teman-teman di area Kebumen situ. Pertama kali pernah ngalamin perasaan kayak gitu nggak? Kangen rumah biasanya. Kangen rumah. Anak perempuan satu, nggak boleh mondok jauh-jauh, akhirnya masih di Kebumen saja. Ya kalau saya itu kangen rumah biasanya kayak mojok buka Quran Mr. Nafis. Kirim Fatihah saja wis, kok nek nangis hilang wis. Kita lanjutkan tujuan kita mondok itu gimana? Kita harus konsisten istiqomah istilahnya. Iya, coba bali-bali. Senangnya di pondok itu apa? Itu kan tadi kan rasa yang nggak biasa. Ibaratkan belum terbiasa di pondok gitu. Iya. Senangnya di pondok kalau udah di pondok gitu. Kalau di pondok itu kebersamaan. Contohnya bareng-bareng, maem bareng-bareng, punya makan apa, jajan apa, kita makan bersama-sama. Justru kalau kita misal dibesuk orang tua, dikasih jajan, kok jajannya cuma dimakan sendiri. Nanti kita dikucilkan, kita makan yang buat bersama. Ada teman yang dapat kiriman, misal dapat bingkisan maem apa, kecuali itu uang masing-masing ya, weselan lah istilahnya. Ya kita makan bersama-sama. Suka duka bersama-sama. Nanti kalau hafal muhafadzah kita bersama-sama. Udah semangatnya itu ketika kita ya bareng-bareng. Berarti senengnya malah pas lagi kumpul bareng-bareng ya. Iya, ngaji bareng. Kirain tertekan kan gitu kan. Masuk pondok ya kan nggak tahu siapa-siapa sendiri gitu kan. Kita buang teman kita malah tambah banyak. Kita harus lebih semangat lah daripada teman-teman yang di luar, maksudnya tidak memiliki sama mondok misal sekolah saja, padahal kita itu butuh ilmu agama yang lebih, pemahaman tentang ilmu agama yang lebih. Kalau tidak di pondok, di mana lagi kan kayak gitu. Harus lebih semangat lah, noto ati dulu, perbaiki niat. Iya, kembali ke niat kita begitu, Mr. Nafis. Nah kan yang namanya pondok atau pesantren kan agama ya, kan pelajaran agama banyak kepol kan.
Apakah di pondok juga diajarin kayak matematika, mungkin ilmu-ilmu umum lah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada nggak? Apa cuman fokus ke agama gitu sampai kalau bahasa Inggris itu tamat, khusus gitu? ya, biasanya itu kayak short course apa gimana, misal kayak kursus singkat kayak gitu. Kebetulan ada alumni dari Gontor, pernah ambil kursus juga di Kampung Pare. Ya atas inspirasi itu juga saya setelah selesai pas liburan ambil short course di Pare 1 bulan dulu. Berarti nggak di pondoknya? Nggak di pondok, di luar itu. Kalau merambah dunia luar kan nggak masalah. Berarti kayak di pondok itu masih ada pelajaran kayak matematika nggak? Nggak ada, itu di sekolah. Ada. Di sekolah umumnya masing-masing. Kalau di pondok nggak. Pondok khusus sendiri, bahasa Inggris, pondok sekolah sendiri. Nggak jadi satu. Enggak. Kirain kan kayak kadang ada sing sekolah plus mondok pondok di situ. Pas pengalaman saya dulu di pondok itu sekolahnya kan macam-macam. Ada yang di SMA 1, di Batik 1, di Semea, di SMA 2. Saya di situ saja. Berarti ya nggak seketat itu kan, berarti boleh keluar gitu loh. Ya kalau betul boleh, asal jangan dibatasi lah. Jam Pamit sekian dulu. harus ke sini gitu. Pamit dulu, kalau mau keluar pondok itu harus izin dulu sama mbak pengurusnya kalau mau keluar sebentar. Kecuali kalau mau pulang beberapa hari mungkin ada keperluan di rumah, nah itu baru sowan dulu sama ibu nyai, pak yainya kayak gitu. Nggak bolos langsung keluar. Apalagi kan, kalau ada yang gitu kan, ada yang jemput langsung pulang ikut ke rumah, nggak ke pondok lagi. Jam kosong gitu kan, jam kosong atau mungkin balik kasih kena takzir itu mas. Iya nggak boleh. Emang ada yang ngawasin Bu gitu Bu? Ya kan udah di luar kan gitu. Nanti kan ada mata-matanya banyak Mr. Nafis. Ada yang laporan, oh itu tadi mbak itu pulangnya terlambat, kemana dulu, nanti kalau ada apa-apa di luar kan nanti pondok juga nanti kena. Kalau aku mungkin ya udah, ayolah bolos ya. Udah pasti nggak tahan gitu loh. Aduh, bahaya itu. Nah sekolah, ngumpul nang sekolah, ayo bolos. Udah ri klambine gitu. Ganti klambi. Dang ya. Gitu Bu, kalau aku biasanya Bu. Saya pengalaman di sekolah juga dulu. Mungkin santri putra sama santri putri lain, kenakalannya kayak gitu kan lain. Soalnya dulu aku juga pernah punya teman pondok gitu kan. Itu pasti kalau nggak ngajak bolos, ngajak main, PS-an. Zaman dulu PS-an itu belum ada game kayak gini. HP itu masih disita loh, nggak boleh bawa. PS-an, terus kalau nggak jalan-jalan kemana gitu. Iya. Dan itu pasti kalau di pondok lempar-lemparan tas Bu. Jadi kayak, Fis, sini tasnya. Sama nih. Gitu. Ya triknya ada, gitu. Sebagian ada minta malam-malam, misal ada yang temennya nyamperin, misal di pondok, nyamperin jajan apa-apa itu lewat jendela, ya ada. Nanti ketahuannya mbak pengurusnya aja dikasih makanan jajannya itu. Nggak apa-apa kan? Jadi nyogok ya? Iya, ya ada. Ya macam-macam rupa lah. Tapi kan niatnya kita, berarti beda ya nakalnya cewek sama cowok ya? Mungkin masih beda lah. Anak cowok mungkin kadang bolosan, anak putri mungkin ya ndak begitu, ya ada. Ada yang bolosan, tapi ya ndak kayak santri putra menang. Gitu Mas Nafis. Nah kan di pondok ya, di pondok santri itu kan pasti pengalaman agama, pengalaman akhlaknya itu kan pasti udah digembleng secara matang gitu loh Bu. Pernah nggak sih pengalaman yang sampai sekarang gitu Bu, sampai sekarang yang Bu Nunung itu terapkan, khususnya di lingkungan sekitar itu apa gitu? Dari mungkin wejangan dari kiainya atau? Iya, kembali ke rumah tetap ngaji, pesannya begitu. Kalaupun misal ada anak-anak datang ke rumah minta diajarin alif bata, kita dengan ikhlas ya tetap ngaji kayak gitu. Jangan berhenti ngaji lah, walaupun kita sudah tidak mondok lagi, kita sudah pulang, sudah mukim, apalagi sudah mungkin berkeluarga. Yang penting kita tetap ngaji. Wis rampung lah. Kayak di surga lah. Jaminannya surga kepenak teman tanpa bekal apa-apa ya. Gitu loh.
Enggak ya? Wis numpak jaran wis Iya, nggak wis ngaji lagi. wis khatam Itu yang wis. salah. Sangat rugi sekali ketika kita memang ngaji belum hatam Al-Qur'an kok sudah dihatamkan, etok-etok dihatamkan, udah diarak-arak kayak gitu, tapi nggak diteruskan lagi. Itu berarti ilmunya sampai segitu tok, pemahaman Al-Qur'an pun segitu tok, nggak ditambah lagi. Padahal kita setelah kita ngaji Qur'an kan kita harus diteruskan lagi ngaji kitabnya, mungkin di fikihnya, di akhlaknya, di tauhidnya, untuk lebih paham lagi, untuk memahaminya. Belum Kan kirain kan udah mondok, udah khatam, udah itu kan ya wis belas lah. Suga men. Kepenak kalau begitu saya pilih itu Mas Nafis. Gitu. Bisa numpak jalan wis rampung. Begitu. Padahal kalaupun kita sudah mukim di rumah ya tetap kita harus ngaji. Orang ngaji. Berarti Alif bata enggak masalah. Pesan terakhir ini ya kan, kalau udah keluar dari pondok atau tamat pondok jangan lupakan ajarannya atau agamanya. Iya, gitu. tetap ngaji. Tetap ngaji, bukan tamat dari pondok langsung dapat sertifikat surga gitu, enggak ya. Udah. Kita jangan merasa terkekang ketika kita masih di pondok. Justru itu bekal kita setelah pondok kita bermasyarakat bagaimana. Ya jangan iri dengan teman-teman yang kadang enggak mondok, gitu, mondok gitu, gitu. cuma main-main tok. Kita harus memaksimalkan waktulah. Waktu jangan terbuang untuk kurang bermanfaat seperti itu. Paling tidak kita udah Makanya dibekali ilmu main. agama gitu ya Bu. Jadi tahu ketika kita hilaf gitu ya. Contohnya kayak saya loh Bu. Kalau hilaf, jangan disering-seringkan Mr. Nafis. sering hilaf itu tahu remnya gitu. Astagfirullahaladzim. Masih tahu batasannya. Nakal kewajar. Mungkin terakhir Bu, pengalaman yang paling nyeleneh atau lucu itu pernah enggak? Ya dulu saya pas ngaji di klasikal gitu. Itu kalau santri putra, santri putri itu kan kadang dibatasi ya, enggak campur baur, enggak. Kadang malah satu angkatan enggak paham betul itu angkatan saya. Sama-sama nyantri di situ padahal enggak begitu kenal ke santri putra. Makanya kalau santri putri keluar, saking isinya diweruhi. Buk malah senang ya gitu. Wis. Pokoknya nduk loh. Kalau ditutupi biar enggak kelihatan. Tapi sesungguhnya ya kepengen weruh juga sih ya. Itu kadang kadang lewat itu Mas satir itu kan kadang ada kayu itu ya, kadang pesan salam buat ini ya, di sini ditulis. Masih pakai kertas. Nanti kalau ketahuan nggak itu Bang, nggak kelihatan katanya. Pernah lempar-lemparan lempar-lemparan kertas itu ketahuan. Loh, bagaimana? Nah, sumpah ya kan kertas ya kan tulis sama aku suka kamu, terus yang dilempar itu bukan orangnya gimana? Kan sudah tahu kode, ada kodenya tersendiri. Bu Nunung lempar kan sama tujuannya sama Pak Yani gitu. Jadi dapatnya saya gitu kan. Sudah tahu. Iya. Kalaupun pernah ada ya sampai curi-curi itu momennya ya berarti ya. Lempar-lemparan kayak kertas lah kadang di sela-sela itu. Ketahuan tuh dibacakan di depan. Aduh kayak gitu. Pernah ada. Bu Nunung sendiri. Ya enggak sampai gitulah. Kalau di suana kepiye. Jadi itu ya. Jadi kalau di pondok itu kayak namanya cewek cowok kan pasti masa-masa muda gitu ya Bu. Langsung tertarik gitu. Langsung surat-suratan. Rasa suka itu kan wajar Mas Nafis ya. Cuma kita bagaimana kan masih tahu batasannya, atau itu di pondok masih tahu aturannya lah. Nggak boleh pacaran itu nggak boleh. Dibirat nanti. Birat itu dikeluarkan dari pondok secara tidak hormat gitu. Ya itu catatan merah, tidak boleh. Oke lah, sekian dari cerita ini, cerita yang sangat mungkin bisa diambil hikmahnya gitu kan. Terus ada pesan-pesan terakhir nggak Bu? Buat para, mungkin murid ibu sekarang nonton gitu kan, nonton. Ya pesan
ibu ya. Kecil-kecil gini sudah jadi ibu. Iya. Buat anak-anakku, terutama khususnya di Madrasah Salafiyah Syafi'iyah, tetap semangat ngajinya. Jangan berhenti ngaji ya. Kalaupun sudah khatam Quran, tetap dilanjutkan ngajinya di kitabnya dan seterusnya. Berarti itu buat bekal kita nanti. Ngaji always kan. Always. Jangan stop every ngaji. day, every time, everywhere. Ya, jangan seperti saya yang dolan-dolan terus. Oke. Oke, sekian aja ya obrolan kali ini. Udah cukup lama di podcast Sinau ini. Semoga bisa diambil hikmahnya dan pelajarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.